Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan menyiapkan diri kami untuk disapa oleh firman-Mu. Dan kiranya melalui Sapaan Rohani hari ini, yang akan meneguhkan dan menguatkan kami untuk melanjutkan perjalanan ke depan penuh dengan sukacita dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin. Firman Tuhan pada hari ini akan dilandaskan pada Mazmur 42 dan 43 dengan tema jika kegelapan melanda hidupmu. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang ingin hidup dalam kegelapan. Tetapi kadangkala dengan tidak berdaya kita harus menghadapi hidup ini dikuasai atau dipenuhi, dibungkus oleh kegelapan. Seolah-olah masalah itu tidak pernah berhenti. Yang satu belum selesai, yang lain datang. Yang lain belum selesai, yang lain sudah menimpa dirinya. Bagaimana rasanya ketika kegelapan hidup itu harus dihadapi oleh seorang yang percaya? Saudara-saudara, pemazmur menggambarkan bahwa bagaimana kondisi keadaan ketika kehidupan itu dilanda badai kegelapan yang dahsyat. Sampai-sampai dalam Mazmur 42 dan 43, pemazmur menggambarkan 3 kalimat yang ingin mengungkapkan betapa beratnya menjalani hidup yang penuh dengan kegelapan itu. Yang pertama, dalam Mazmur 42 ayat 3, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seolah-olah pemazmur membayangkan bahwa Tuhan itu tidak mau ditemui, Tuhan itu bersembunyi, dan dia sampai bertanya-tanya dengan sungguh-sungguh kerinduan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Yang kedua, pemazmur juga mengungkapkan mengapa Allah melupakan aku. Itu dalam 42 ayat 10. Dan yang ketiga, mengapa Allah membuang aku. Ketika hidup dalam keadaan lancar, hidup seperti yang diharapkan, 3 kalimat ini tidak akan keluar. Tetapi ketika saudara dengan tidak menginginkannya, tetapi saudara harus mengalaminya, maka di saat seperti itulah, sampai rasanya tidak tahan dan tidak kuat, kita akan berseru, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ketika hati, jiwa sedang gundah gulana, jiwa tertekan dan gelisah, dan hidup dalam perkabungan, kita akan berkata dan bertanya, mengapa Allah melupakan aku? Mengapa Allah membuang aku? Inilah yang dirasakan oleh pemazmur. Bagaimana jikalau hal itu terjadi pada saudara pada saat ini dan hari ini? Mungkin karena pekerjaan, karena masalah rumah tangga, karena masalah kehidupan, bahkan mungkin masalah kesehatan. Saudara-saudara, Mazmur 42 ayat 5. Di saat pemazmur sudah dalam keadaan yang tertekan dalam kegelapan yang tidak tahan itu, Mazmur 42 ayat 5 mengatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur,
dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ketika perasaan sudah sungguh-sungguh hancur, maka pemazmur mengajak kita untuk memakai pikiran kita mengingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Mengingat keindahan hidup hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana mengingat kita dengan sukacita datang ke rumah Tuhan. Untuk bersorak-sorai, menyembah dan memuliakan Dia. Kita mengingat-ingat tentang kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita mengingat tentang bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam melewati hari-hari yang dulu dan akhirnya penuh dengan kemenangan. Ingatlah, di saat engkau sudah tidak berdaya, perasaanmu sudah hancur, bahkan engkau sudah bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sampai ketika perasaanmu menjerit mengatakan, mengapa Allah melupakan aku? Mengapa Allah membuang aku? Maka biarlah saudara tidak hanyut dalam perasaan itu. Tetapi biarlah saudara memakai pikiran saudara, memusatkan diri, mengingat tentang hari-hari ketika engkau bersama dengan Tuhan yang penuh dengan keindahan dan kemenangan. Yang kedua dan yang terakhir, pemazmur mengajak kita untuk mengatakan apa? 43 ayat 2 dan ayat 3. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediaman. Saudara-saudara, di saat seperti inilah, maka pemazmur mengajak kita tidak hanya mengingat, tetapi kita menaruh harapan kita. Kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, bahwa terang Tuhan, kesetiaan Tuhan, sungguh terbukti itu, sungguh-sungguh cepat hadir dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat kelima, pasal 43 bagian B mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ternyata hal yang kedua adalah berharap. Tidak boleh kita kehilangan harapan tentang Tuhan, tentang kasih setia dan kuasa-Nya. Dan tidak hanya kita berharap kosong, tetapi kita meyakini bahwa di dalam harapan itu ada Tuhan hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, apakah saudara hari ini sedang sungguh-sungguh terpuruk dan saudara dihimpit oleh masalah yang berat? Ingatlah, bagaimana saudara pernah berjalan, pernah sungguh-sungguh mengalami kasih setia Tuhan yang dahsyat. Keindahan-keindahan bersama Tuhan yang luar biasa itu, biarlah menguasai pikiran. Dan ketika hatimu sudah remuk, reda, biarlah engkau membangkitkan harapan tentang kasih setia dan kuasa-Nya, karena Dialah gunung batu. Maka kalau dua hal ini saudara lakukan, itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Dia akan bisa melewati semua perjalanan itu penuh dengan kemenangan. Dan percayalah, Allah sekali-kali tidak membiarkan engkau. Allah sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Jikalau engkau merasa saat ini Allah sedang berdiam diri, menyembunyikan diri daripada, supaya engkau bisa merasakan dan mengalami sebuah hubungan yang sangat pribadi. Di balik penderitaan dan kesukaran tercekam itu, ada tangan Tuhan yang berlobang paku, yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan engkau. Pengalaman pribadi inilah yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Bahwa di dunia yang tidak menentu, ada satu kepastian, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Jikalau pada hari ini ada di antara kami, Tuhan,
yang sedang menghadapi kegelapan kehidupan yang dahsyat, yang mengerikan dan mencekam. Kiranya Tuhan menolong, sehingga dia dimampukan untuk mengingat kasih setia, keindahan, kebersamaan dengan Tuhan yang tidak pernah sia-sia, bahkan luar biasa. Dan kiranya perasaan yang sudah hancur itu sungguh-sungguh dapat terbangun sebuah harapan. Harapan yang tidak pernah sia-sia, yaitu Engkaulah gunung batuku, yang tersisa dalam hidup kami hanyalah Tuhan yang luar biasa, yaitu tangan Tuhan Yesus yang berlobang-lobang. Kiranya Tuhan, harapan setiap kami saat ini Tuhan bangkitkan, sehingga di tengah-tengah pandemik dengan segala kondisi keadaan yang mengerikan ini, sehingga di tengah-tengah badai kegelapan kehidupan yang dialami oleh anak-anak-Mu ini, harapan itu bagaikan sinar yang terang yang akan menuntut kami kepada sebuah kemenangan yang pasti. Kuatkan, teguhkan, dan berikanlah hikmat dan pertolongan-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.